Itu sendiri sebenarnya dasarnya ada pada orang yang mau menikah itu memang naluri. Iya. Itu naluri atau keinginan. Adanya siapapun naluri. Keinginan itu banyak, bukan hanya menikah. Iya. Keinginan menghujat orang Itu salah satu. keinginan menghujat orang. Terus apa lagi? Keinginan ingin dihargai. Iya. Kan gitu. Ingin diakui. Iya. Terus juga keinginan ingin menikah. Jadi kalau ada orang pengen nikah, ya silakan. Assalamualaikum sahabat muslimas, selamat datang di rubrik OMT, obrolan muslim teladan, bergerak bersama menuju takwa. Nah, bersama kita sudah ada Bang Idban, merupakan seorang akademisi dan juga pemerhati remaja. Nah, mungkin bersama Bang Idban ini kita nanti akan membahas terkait dengan beberapa hal yang terkait remaja, salah satunya terkait pemuda dan remaja. Nah, kita lihat pada kondisi sekarang ini di Indonesia terkenal dengan netizennya itu yang pedas dan ada sisi positif dan sisi negatifnya, gitu ya. Dan terkait dengan julid fisabilillah dan seterusnya, itu mungkin sisi positifnya. Namun juga banyak sisi negatifnya. Sedikit-sedikit nyerang seseorang akunnya, gitu ya. Nah, di sini kita nggak bahas itu, tapi lebih fokus bahas terkait dengan komentar para netizen ini terkait dengan pernikahan seorang ulama dan habaib, yaitu Habib Rizik Syihab, ya, yang mana pada tanggal 23 Maret 2024 kemarin Habib Rizik itu menikah kembali setelah sebelumnya itu beliau, ya, ditinggal wafat oleh istrinya pada Desember 2023. Nah, namun agak miris itu. Saya membaca di sosial media, itu ya, ada yang di nasional, bahkan ada yang di lokal. Ini kita di Aceh. Di lokal juga banyak komentar-komentar itu komentar yang negatif. Nah, komentar-komentar buruk dan bisa kita katakan niradab, dan bahkan kita bisa mengatakan yang komentar ini Victor, gitu ya. Pikirannya kotor, gitu ya. Nah, namun sebalik itu juga ada komentar-komentar positif, ya, yang mengucapkan bersuka cita, ya, dan juga selamat kepada Habib Rizik, gitu ya. Namun tentunya kita menjadi prihatin dengan tidak sedikitnya komentar-komentar kotor, komentar-komentar yang niradab yang disampaikan ke Habib Rizik, gitu ya. Dan selanjutnya mungkin ada yang nyorotnya itu perbedaan umur dalam pernikahan. Habib Rizik itu berbeda umur dengan istri yang barunya itu Syarifah Mona Hasina Alaidrus itu lama 27 tahun, gitu ya. Nah, bagi sebagian netizen ini menjadi permasalahan, gitu ya. Nah, mungkin sebelum itu mungkin boleh tanggapan dari Bang Idban, ya. Oke, baik. Alhamdulillah, ya. Sebenarnya pernikahannya Habib Rizik, ya, yang perlu kita pahami itu bukan sesuatu yang melanggar. Sesuatu yang melanggar. Sah, ya? Iya, sesuatu yang sah. Itu sesuatu yang sah dan sesuatu yang nggak ada salah. Meskipun mungkin beberapa netizen itu menangkap, atau tadi, ya, anak-anak remaja sekarang atau pemuda menggunakan sosial media dengan melihat kondisi seorang, bukan lagi melihat seorang Habib, karena kalau seorang Habib dia menilai pasti akan bersikap dan mengeluarkan statement atau menggunakan jempol-jempol itu dengan sesuatu yang baik, nggak melihat ke situ. Hanya karena melihat usia yang terlalu jauh, usia yang terlalu jauh, seakan-akan udah tua, terus menikahi seorang wanita yang masih muda, dan itu 31 tahun, 31 tahun, ya, dengan rentan usia 27 tahun jaraknya itu. Nah, itu yang mungkin menjadi sesuatu seakan-akan Habib Rizik itu salah di mata
para netizen yang sekarang ya ini sesuatu yang sangat disayangkan gitu ya. Disayangkan itu menjadi suatu bukti bahwa di sistem demokrasi, di sistem kehidupan yang kita sekarang liberal gitu ya, liberal bebas gitu ya, kehidupan kita sekarang itu orang mau menyampaikan sesuatu itu tolak ukurnya kebebasan berpendapat, terus tolak ukurnya kalau dia nggak suka pada sesuatu itu menurut dia sendiri gitu ya, bukan lagi ada rujukan sesuatu. Nah itu yang mungkin saya melihatnya di situ letaknya. Padahal kalau kita lihat dalam Islam ya, menikah kepada siapapun ketika dia seorang, bahkan disunahkan kalau kita misalnya laki-laki yang menikah ya kepada yang memang muda ya, itu ada fikihnya gitu yang subur bahkan. Nah jadi tidak ada salah kalau dia dengan akad nikah. Jadi kalau dia misalnya usianya masih muda, bagaimana dong dengan Rasulullah? Rasulullah menikahi Ibunda Aisyah itu usia 9 tahun. Tapi ini juga sedikit ya, supaya kita tidak salah paham. Selain itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, usia 9 tahun di Arab itu orang Arab besar-besar ya. Dan juga di zaman dahulu. Iya, zaman dahulu 9 tahun itu apalagi di Arab. Ya dengan badan yang memang juga besar ya. Ini kita setelah kita yakin bahwa itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah untuk Rasulullah melaksanakan akan nikah dengan Ibunda Aisyah. Meskipun waktu 9 tahun itu juga belum langsung satu rumah kan. Dari 6 tahun. Ada berapa perbedaan dalil? Ada yang 6 tahun nikah, 9 tahun bercampur. Oke. Nah, pada saat 9 tahun itu Aisyah, Ibunda Aisyah itu sudah balik. Ya, jangan kita samakan dengan yang sekarang. Udah SMA aja masih kekanak-kanakan. Sebenarnya masih kekanak-kanakan. Sebenarnya udah balik. Iya, sebenarnya udah balik seperti yang disampaikan. Tapi belum akil. Belum berakal gitu ya. Nah, kalau kita ingat dengan itu dan kasus ini, kita di mana nih pada saat Rasulullah menikah? Apa kaget juga? Menghina juga. Iya, menghina juga. Menghujat. Iya, apa sekaget itu gitu ya. Menikahi seorang karena anak kita bukan menyamakan Rasulullah, tapi ini sedikit lagi menuju sesuatu yang Allah menghalalkan pernikahan, kemudian dihujat. Menghujat itu sesuatu yang batil, menghujat sesuatu yang hak, yang benar gitu, yang benar dihujat. Berarti yang menghujat yang salah dong, gitu. Nah itu. Nah sekarang yang lagi fenomenal tentang yang baik-baik tentang pernikahan gitu ya. Orang menikah salah, nggak menikah jomblo salah juga. Kapan nikah? Apalagi ini bentar lagi lebaran gitu ya. Pulang kampung, kapan nikah? Jadi risih. Pernah nggak? Pernah dengar nggak kira-kira orang bertanya, kapan kamu putusin pacarmu karena itu hubungan haram? Pernah nggak kira-kira dengar? Saya kita lagi ngumpul-ngumpul nih di bulan Ramadan, terus bulan nanti Syawal gitu ya, rame-rame. Terus ada orang pacaran. Nah, biasanya kan orang tahu si ini pacaran dengan si ini. Apalagi dengan sosial media sekarang sangat gampang mendeteksi orang pacaran atau enggak. Pernah nggak orang yang pacaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sampai risih? Iya, kapan ya aku putusin pacar aku gitu. Karena tekanan tadi ya, tekanan lingkungan sosial gitu ya. Sebagaimana jomblo fisabilillah, yang mereka itu nggak pacaran, terus belum ada datang jodoh, terus tanya kapan nikah? Usia udah naik aja, udah nambah aja. Jadi kayak sesuatu nikah salah, nggak nikah pun yang baik-baik salah juga. Jadi sebenarnya yang salah di mana? Gitu. Itu cukup prihatin ya kita melihat kondisi yang sekarang. Seperti saya sampaikan tadi, gak ada salahnya orang menikah, kecuali ya menikahi istri orang gitu ya, menikahi istri orang atau tadi ya yang dia masih ada hubungan dengan orang lain. Berarti kalau kita lihat ini adanya
asingnya Islam bagi generasi muda kita. Benar. Itu ya. Iya. Mereka itu sehingga dalam setiap apa yang mereka lakukan itu bukan standarnya Islam lagi. Betul. Tapi standarnya apa? Standarnya ya standar orang Barat, standarnya menurut dia sendiri gitu ya. Sehingga hal-hal yang boleh diperintahkan dalam agama itu menjadi aneh, menjadi tidak menjadi asing gitu ya. Iya. Sedangkan yang haram gitu ya, yang dilarang itu menjadi orang berebut-rebut di situ. Iya, gitu betul. ya. Salah satunya yaitu kayak berpacaran. Ini orang menikah, Habib Rizik menikah bermasalah. Dihujat. Sedangkan Sebagian banyak sekali dihujat, ya. itu ya. Iya. Artis-artis itu kan dijodoh-jodohkan untuk berpacaran. Betul. Gitu ya. Yang lagi viral Iya. gitu ya. Kita bikin romantis, Iya. soundtracknya, ya. background seperti itu yang viral di sosial Iya. media, itu kan aktivitas yang mana siapa coba anak muda-mudi ya, Iya. yang buat video yang belum menikah. Yang belum menikah masih. Tapi itu romantis banget. Versi anak muda itu sesuatu yang romantis. Coba kalau seandainya soundtrack itu dibuat, padahal yang misalnya Habib Rizik menikah dengan yang baru sekarang gitu ya, Syarifah. itu justru bisa diromantiskan kan. Iya. Tapi kenapa yang itu dihujat? Kenapa hal-hal yang tadi yang berbaur, yang sebenarnya salah, malah didukung, disupport, bahkan menjadi viralnya sesuatu yang disukai. Ya, baik, dan juga gini kan, dan nggak ada masalah kan menikahnya itu dengan umur yang lebih muda atau umur yang lebih tua, karena Rasulullah mempraktekkan dua-duanya, Ya, betul. gitu ya. Sepakat. Menikah dengan yang lebih tua dengan ibunda Khadijah dan juga menikah lebih muda gitu ya, dengan ibunda Aisyah, Siti Sayyidah Aisyah. Iya. Nah, jadi kan ini kita ini setiap manusia itu memang fitrah itu kan, Iya. memiliki rasa menyukai lawan jenis, Iya. ada rasa menyukai sesuatu gitu Iya, ya. betul. Nah, dan itu tidak sebenarnya dalam Islam juga tidak mengekang itu habis-habisan seperti Iya. agama lain gitu ya. Nah, mungkin Abang bisa menyampaikan ini bagaimana ya ghoridah dalam Islam itu ya, atau kebutuhan manusia dalam Islam itu bagaimana? Iya, benar. Jadi kembali kita ke penjelasan tadi, Iya. bagaimana tentang pernikahan. Pernikahan itu sendiri sebenarnya dasarnya ada pada orang yang mau menikah itu memang naluri. Iya. Itu naluri atau keinginan. Adanya Siapapun naluri. Keinginan itu banyak, bukan hanya menikah. Iya. Keinginan menghujat orang. Itu salah satu. Keinginan menghujat orang. Terus apa lagi? Keinginan ingin dihargai. Iya. Kan gitu. Ingin diakui. Ingin diakui. Iya. Terus juga keinginan ingin menikah. Ingin menikah. Jadi kalau ada orang pengen nikah, ya silakan. Kayak gitu. Ya, menyukai sesuatu Menyukai silakan. sesuatu silakan, karena Menyukai memang naluri itu kita ya. fitrah manusia itu ada kecenderungan dia menyukai pada lawan jenis. Gitu. Nah, kalau bahasa kerennya sih, kalau bahasa Arabnya itu al-mail al-insani al-jinsi gitu ya, menyukai pada lawan jenis. Menyukai pada lawan Itu jenis. fitrah sebenarnya, manusia. fitrah. Dan itu kalau tidak disalurkan bisa membuat seseorang itu bisa galau. Ya, kalau dia terus terangsang gitu ya, terasa Galau. dimunculkan Ya, gitu gelisah. ya. Makanya kalau jomblo terlalu lama, Jangan terlalu lama. bisa galau. Nah, jadi sebenarnya fitrah manusia yang Fitrah Allah manusia. berikan kepada siapapun gitu ya. Justru malah kalau menikah dengan sesama jenis Itu bermasalah. itu melawan fitrah Melawan tadi, fitrah, Gurizatun ya. tadi. Nah, jadi tidak hanya sebenarnya penerapannya itu pada lawan jenis. Ya, kalau kita kemudian seorang perempuan memiliki sifat al-ummah ya, sifat keibuan, Iya. terus seorang bapak itu memiliki al-ubuwah gitu ya. Sifat Keayahan. iya, punya sifat seorang bapak gitu ya. Kemudian hubbu albanah gitu ya, mencintai anak-anak atau Iya. kecintaan terhadap anak, terus
kepada al-insan gitu ya, kepada manusia sesama manusia, tidak harus memandang agamanya, karena ada kan kita melihat manusia itu punya rasa kasihan, kemudian bersikap lemah lembut, itu sebenarnya masih bagian dari wujud-wujud atau bentuk dari Gorizatun Nauk tadi. Meskipun pada dasarnya Gorizatun Nauk itu tadi naluri melestarikan keturunan. Apa cerita kalau kemudian tidak ada naluri itu, manusia punah. Dan dalam Islam kan ini potensi atau naluri itu kan memang ada di setiap manusia yang normal. Iya, betul. Kecuali sekarang ini ada yang menyeleweng gitu ya, manusia abnormal gitu ya. Betul. Tidak normal, menyukai sesama jenis gitu. Nah, dalam Gorizatun Nauk ini itu setiap manusia yang memiliki rasa suka nih kepada lawan jenis. Nah, dalam Islam itu tidak diputus itu. Naluri itu tidak diputus, dihilangkan. Benar. Karena kan ada beberapa agama untuk beberapa orang tertentu dihilangkan gitu ya. Pada si ini nggak boleh ini gitu ya. Kepada si itu nggak boleh itu. Contohnya gini gitu ya. Nah, di agama mungkin di pastor kan nggak boleh menikah gitu ya. Orang-orang yang sudah menjadi biarawati nggak boleh menikah. Kasus terjadi ya seperti itu ya, karena itu naluri itu kan bisa ditahan ya. Iya, betul. Seperti tadi naluri itu bisa ditahan dalam waktu tertentu. Kita ini masih bisa nahan walaupun jomblo, kan dia kebutuhannya tidak mendesak dan bisa dipending dulu gitu ya. Nah, tapi akibatnya apa? Kalau terlalu lama dia gelisah, cemas, merasa tidak tenang ya, karena memang ada potensinya, sehingga dia perlu menyalurkan. Nah, dalam Islam itu kan diatur penyalurannya. Gitu ya. Sepakat. Nah, itu tadi. Dan apa yang dilakukan para ulama kita juga, para Habib Rizik juga, dan juga ini kan sebenarnya Habib Rizik melakukan tidak bertentangan dengan itu tadi gitu ya. Nah, secara agama sah, secara negara juga sah tuh. Iya, betul. Nah, jadi yang jadi masalah sekarang ini adalah mungkin ya generasi kita, remaja-remaja kita, dan juga bahkan mungkin ada yang bukan remaja yang komen di situ. Bapak-bapak juga ada kayaknya. Nah, yang belum paham terkait dengan potensi yang ada dalam manusia dan bagaimana Islam memandangnya. Goriza itu tadi seperti yang Bang Khairul bilang ya, Goriza itu potensi, naluri-naluri itu potensi. Tadi salah satu potensi. Makanya kalau kita menikah, contoh lah kita tadi bicara Habib Rizik gitu ya, menikah. Nah, itu potensi. Potensi maksudnya apa? Dalam Islam berpotensi pada yang baik. Bakal bisa menyempurnakan separuh agama. Gitu. Dan juga menjaga dari aib. Menjaga dari aib, menjaga kemudian dari fitnah. Nah, apalagi seorang Habib, seorang ustadz yang insya Allah ilmu agamanya sudah bagus, terus kehidupannya Islami, itu bisa banyak dampak-dampak baiknya gitu ya. Itu justru bukan sesuatu yang menjadi bahan olok-olokan kayak itu. Yang dikhawatirkan dengan seperti itu kita menjadi bahan olok-olokan. Nauzubillah gitu ya. Kalau yang diolok-olok itu seorang ustadz, seorang ulama yang melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti menikah, makanya kalau belum nikah ya nikah. Segera menikah kalau sudah mampu, kayak itu kalau sudah mampu. Nah, jadi banyak potensi-potensinya. Nah, termasuk juga potensi Gorizah Bako gitu ya. Yang menghujat itu sebenarnya potensi yang salah. Potensi yang salah pada bakoknya gitu ya. Membenci atau menghujat itu naluri yang ada tapi penyalurannya salah. Berarti salah memanfaatkan potensi. Padahal adanya bakok itu juga bisa membuat potensi baik. Contoh, kita membela ulama. Kalau saya sih bela ulama. Mudah-mudahan ya. Itu bisa dari pahala. Engkau akan bersama yang orang kau cintai kelak nanti di akhirat, kata Rasulullah gitu. Kalau kita cintai ulama, kita membela ulama, mudah-mudahan meskipun amalan kita nggak sesuai ulama gitu ya, hati kita terpaut pada ulama, itu dapat pahala. Kayak potensi kan, potensi pada yang baik dan juga pada yang buruk kan. Nah, apalagi potensi
gorizah yang lain, gorizah itu tadayun misalnya, itu potensi. Kenapa kita bisa sholat, kenapa kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita cenderung mencintai Rasulullah, karena kita mengagungkan Rasulullah, memusatkan perhatian kita ke situ. Kayak itu. Tapi kalau potensi itu tidak kita manfaatkan, malah kemana? Bisa nyembah apa? Nyembah pohon. Apalagi kalau terhimpit ekonomi, kayaknya aku ini aja lah pesugihan gitu ya, supaya mana tahu cerah hidupnya gitu. Nah itu sebenarnya muncul adanya gorizatun tadayun gitu ya, merasa lemah, terus ada sesuatu yang dianggap sehingga mengkultuskan, mensucikan sesuatu, dianggap sesuatu yang lebih agung. Pemikirannya, seperti saya sampaikan tadi, kecenderungan pemikirannya itu ke sana, perhatiannya. Dan gorizatun tadayun ini juga pernah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim ya, bagaimana Nabi Ibrahim itu menemukan Allah gitu ya, menemukan pencipta setelah beliau pernah mengatakan inilah Tuhan pada saat melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari gitu ya. Nah, jadi gorizah ini kan memang ada dalam setiap insan. Pada saat dia lahir itu udah membawa potensi-potensi naluri tersebut, dan itu pasti tidak akan tersalurkan, baik itu dengan cara yang baik nanti atau cara yang buruk. Cara yang buruk, tinggal penyalurannya dan perhatian dia kemana. Nah, kenapa bisa baik, kenapa bisa buruk? Perhatian dia kemana nih? Kalau perhatian kita ke baik, ya akan ke baik. Sekarang pertanyaannya, gimana perhatian kita bisa baik kalau kita nggak tahu yang baik? Seperti inilah, kita nggak bisa menghujat juga yang mungkin netizen yang menghujat misalnya, dalam artian bukan bahasanya hujatan ya, yang mungkin komentar negatif lah ya. Nah, mungkin nggak tahu gitu ya, tidak punya pemahaman Islam. Pukul aku menghujat orang, jangankan ulama gitu ya, orang lain saja kan sebenarnya salah, kan gitu. Nah, mungkin salah aja dimasalahkan, salah nih, salah gitu ya. Yang baik itu solusi dia nggak tahu. Maka disitulah perhatian kita kepada kebaikan. Gimana caranya kita bisa memperhatikan yang baik? Ya, apa yang kita pikirkan? Harus yang baik juga berkumpul ya, itu banyak ya. Apa yang kita pikirkan berarti kan? Kalau pemikiran kita ke ustadz, gimana harusnya? Itu kan butuh ilmu kan, butuh pemahaman kan. Bagaimana kita bersikap pada ustadz, bagaimana kita bertutur kata atau menggunakan jari jemari kita, itu pasti butuh sesuatu yang perlu dimasukkan ke dalam pemikiran, sehingga yang keluar itu apa yang ada di dalam pemikirannya. Dan ini mungkin saya nggak bisa menjustifikasi juga gitu ya, mungkin ini yang sudah sedikit mundur dari anak muda ya. Kita lihat fakta-fakta remaja sekarang itu, selain mereka itu kayak shock, bukan shock ya, kagetan ketika ada suatu hal yang baru, terus ada informasi kayak langsung auto gitu. FOMO ya? Iya, FOMO. Nggak mau ketinggalan. Benar. Nah, tanpa kemudian memperhatikan dan mempertimbangkan gitu, apa yang dilakukan itu baik atau buruk. Padahal itu menjadi potensi. Nah, sangat sayang kan kalau itu tidak difahami. Padahal Islam sudah menjelaskan tadi, goriza tadi itu menjadi sesuatu yang sangat berpotensi besar mendapatkan pahala. Karena kalau kita berbuat baik, misalnya tadi kan kita punya bakok nih, kita menjelaskan atau kita berada pada yang baik-baik, kita membela orang baik misalnya, membela Islam, membela agama, membela Muslim. Saya di Rohingya nih, apa fakta Rohingya harus dipelajari juga kan. Kita membela mereka di Palestina, kita ada rasa keberanian menyampaikan bahwa Israel, Yahudi, laknatullah itu jahat misalnya. Nah, itu bakok kita. Nah, kalau itu kita berani sampaikan itu menjadi pahala. Tapi saya khawatirkan saat ini remaja yang malah tadi nggak sur main gitu ya, tidak menggunakan gorizatun bakok itu dengan semaksimal. Benar, sedikit ada yang beda usia tadi, Ustadz kok suka yang muda-muda, nauzubillah, kan itu gitu.
Itu. Tapi dalam satu sisi kita bisa lihat ya juga rusaknya pergaulan dalam generasi muda kita ya. Dengan adanya komentar-komentar itu bukan lagi negatif, tapi lebih pada kita lihat ya, pemikirannya itu rusak. Benar. Dan pemikirannya itu udah hal yang seharusnya tabu diungkapkan di halayak umum itu, mereka nulis di situ. Dan itu banyak, bukan hanya satu orang yang komen, maksudnya. Artinya apa? Dan ada yang nge-like. Iya, ada yang like, ada yang share gitu ya. Dan itu kalau kita cerdas melihat, itu berarti menjadi sesuatu yang butuh perhatian, ya. Dampak ini menjadi dampak, bukan hanya satu orang. Ini kalau kita lihat seperti sistem, gitu ya. Kita melihatnya bukan personal saja gitu ya, sudah hampir persentasenya gitu ya, yang seperti itu banyak. Artinya ini berarti ada sesuatu selain dari personal yang miss. Iya, seperti yang sampaikan di awal tadi ya, adanya sistem penerapan liberalisme, kebebasan, kemudian tidak memperhatikan lagi baik buruk tadi, sehingga orang itu tadi ya sebebas gua mau apapun, apa yang ada dalam pikirannya. Dan baik buruk itu kalau dalam demokrasi kan sesuai dengan suara terbanyak. Balik lagi tadi. Jadi suara terbanyak sekarang kan bukan Islam. Iya, betul. Jadi ya kita bisa melihat ya partai-partai Islam ini juga partai Islamnya juga sedikit suara kemarin. Walaupun ya Islam sekarang partainya juga enggak idealis. Tapi ya gitu ya. Nah, yang menangnya adalah yang bukan Islam sehingga yang itu ya, sehingga tolak ukur masyarakat kita itu kita bisa melihat bukan Islam didukung dengan sistem yang buruk tadi, sehingga Islam itu semakin asing gitu ya. Betul. Jadi orang yang taat, orang yang melakukan Islam, orang yang melaksanakan sesuai dengan Islam itu menjadi asing dan aneh. Sedangkan orang yang menjalankan yang bertentangan dengan syariat Allah itu menjadi orang yang diulu-ulukan, orang-orang yang keren dan seterusnya ya. Orang berpacaran keren gitu ya. Orang berzina pun tung ya. Bisa jadi ya menjadi bahan olok-olokan ya, dibuatnya lokalisasi dalam sistem demokrasi kan semakin kalau rame yang setuju bisa saja ya. Bukan bisa saja, memang ada. Sangat bisa. Memang ada. Bertanya bukan bisa saja ya. Ada banyak gitu ya. Kok tahu? Ya kita bisa melihat fakta-fakta kehidupan, bahkan kalau di wilayah-wilayah tertentu gitu ya, di pinggir jalan sore-sore itu ya bisa melakukan jual diri, nauzubillah gitu. Nah itulah kehidupan. Baik, mungkin Bang ini sedikit ini kan kita udah lama nih berbincang-bincang terkait dengan komentar ya adab remaja-remaja kita sekarang itu ya dipengaruhi oleh sistem juga itu ya, yang lebih besarnya itu nggak sendiri dia rusaknya ya, karena ada yang menjaganya itu menjadi rusak itu ya. Nah selanjutnya juga kita harus memperjelas itu ya, manusia itu kan mempunyai potensi-potensi tadi. Yang pertama adalah potensi goritatun bako ya, dia itu ingin mempertahankan diri, ingin diakui, ingin eksis itu ya. Nah, selanjutnya ada goritatun tadayun ya, manusia itu memiliki sifat alamiah, dia ingin mengkultuskan sesuatu, menyucikan sesuatu, karena seperti tadi yang dibilang gitu ya, karena manusia menganggap dirinya itu lemah itu ya, sehingga dia perlu sesuatu bergantung yang lebih kuat daripada dia. Nah selanjutnya ada goridatun nauk ya, yang ini mungkin yang paling banyak kita singgung tadi, karena ini berkaitan dengan apa yang di awal kita singgung gitu ya, yaitu potensi atau gorizah naluri berkasih sayang. Nah, kasih sayang itu pun sangat banyak tadi yang dijelaskan oleh Bang Idban itu ya. Ada kasih sayang anak ke orang tua, orang tua ke anak ya, bahkan sesama manusia. Namun ada kasih sayang di sini adalah kasih sayang antara seorang laki-laki dengan lawan jenis gitu ya. Nah, dan dalam Islam kan udah diatur semua itu. Nah, sehingga kita bisa melihat sekarang banyak pemuda-pemuda kita itu tidak menjadikan Islam sebagai standarnya. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Semoga pemuda-pemuda kita ini menjadikan Islam sebagai standarnya.
gitu ya. Silakan Ivan. Nah, jadi nggak ada lain gitu ya. Sesuatu yang tidak diketahui ya harus tahu gitu ya. Harus mencari tahu. Dan ini yang menjadi kemerosotan gitu ya, pada remaja itu yang udah nggak mau tahu tentang aturan-aturan yang ada dalam Islam. Kita nggak bisa bilang semuanya, tapi ini fenomenal yang nggak bisa dihindari gitu ya, nggak bisa dihindari. Apatisme, abai gitu, cuek ya. Kalau bahasa anak muda itu sifat-sifat cuek pada agamanya. Kalau yang lain malah ini ya, care mereka. Iya care. Tadi ada sesuatu yang baru langsung gitu ya, gercep segala macam. Tapi fenomenal cuek terhadap ajaran agama Islam bagi Muslim gitu ya, generasi anak muda gitu ya, itu sangat menjamur sekarang. Nah, ini yang menjadi mungkin tugas kita bersama ya, bukan hanya tugas segelintir gitu ya. Tugas kita bersama bagaimana anak muda sekarang itu mereka dikembalikan pada pemahaman Islam, dan itu perlu adanya pembinaan. Perlu adanya keinginan kuat dari remaja itu untuk mencari, sebagaimana Nabi Ibrahim tadi ya. Tapi dalam kondisi sekarang, kondisi remaja kita itu kan pasif, bukan yang aktif. Ya, artinya mereka menunggu, harus sampai kepada mereka. Nah, mereka kan sering ini scroll TikTok, scroll IG dan seterusnya. Dan konten-konten yang mereka dapatkan itu banyak sekali itu konten-konten yang buruk bagi mereka. Ya, sehingga mengaruhi psikis mereka, membuat sebuah kebiasaan bagi mereka ya. Sehingga mereka menjadikan itu sebagai standar yang boleh dilakukan, yang benar. Dan itu terus menerus terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk membuat mereka itu terbiasa dengan hal-hal yang baik, dan juga mereka terbiasa dengan pemikiran-pemikiran Islam itu menjadi milik bersama, bukan hanya milik orang yang ngaji saja. Iya, benar, sepakat. Jadi yang saya sampaikan tadi itu yang pertama, itu mau nggak mau memang harus ada kesadaran, kesadaran dari generasi gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana menyadarkan mereka? Itu gunanya adanya kontrol dari masyarakat atau kontrol kelompok yang kayak kita masih muda-muda, terus mungkin teman-teman yang lain yang punya waktu, harus meluangkan waktu gitu ya untuk menjadikan kita itu bisa mengambil peran, berkontribusi gitu ya, berkontribusi dengan keadaan yang sekarang itu kita harus sebagai apa gitu ya. Dan kita harus melawan kondisi yang sekarang gitu ya, melawan konten-konten buruk, dan kemudian melawan kebodohan gitu ya, melawan kebodohan. Nah, kita nggak bisa juga bilang anak muda bodoh gitu, tapi kita melawan sistem kebodohan yang sekarang yang membuat banyak generasi-generasi muda Islam yang harusnya mereka itu produktif, kemudian bersikap baik gitu ya, menjadi buruk. Nah, jadi harus ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat tadi itu orang yang mau gitu ya, perhatian kepada permasalahan remaja. Masalah saat ini pengetahuan mereka itu betul-betul habis gitu ya, betul-betul terkikis pemahamannya terhadap Islam. Nah, jadi adanya kesadaran mereka harusnya gitu ya didorong. Ini ada hubungannya, ya, punya variabel. Ada hubungan orang yang terus-menerus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah kerusakan tadi. Ya, berarti kalau anak muda, kehidupan anak muda yang rusak, berarti harus ada sekelompok yang memang berada di tengah-tengah anak muda yang siap membina mereka. Ya, siap bahkan bisa memberikan contoh teladan yang baik, yang tidak henti-hentinya gitu ya. Nah, tapi itu juga tidak cukup. Nggak cukup. Berapa sih kekuatan kelompok dengan masifnya gitu ya kerusakan? Nah, ini yang perlu adanya apa coba? Perlu peran negara. Seperti saya sampaikan tadi, ini dampak dari liberalisme yang kemudian menjamur, yang kemudian terus menjadi menjadi aturan hidup. Jadi aturan hidup. Nah, jadi kalau seandainya tadi ada upaya kesadaran, artinya yang berbuat maksiat taubat gitu ya. Dari mana dia tobat? Mungkin dari ikut pengajian atau dari kontrol aktivis dakwah tadi gitu ya, bisa terus mengaji terus menerus tanpa henti gitu ya. Nah, ditambah harusnya dukungan negara, support negara gitu ya, support negara terhadap aktivis dakwah dan aturan negara itu
Apa coba? Kalau tadi liberalis, Pak, harusnya kalau kita memang pengen baik dan meyakini Islam itu baik, harusnya aturan Islam. Iya. Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang juga memberikan goriza tadi. Kayak gitu. Potensi tadi kan dari Allah. Iya. Makanya potensi itu baiknya pada kebaikan. Ikut peraturan yang Allah buat juga. Peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari Al-Qur'an. Oh, iya. Kayak gitu. Harusnya berarti hukum Al-Qur'an. Isi Al-Qur'an gitu ya. Si Al-Qur'an itu kalau sudah Al-Qur'an bilang wala taqrabuz zina. Kayak gitu. Innahu kana fahisyatan wasa'a sabila. Nah, ini pada fakta sekarang itu nggak semua bilang itu fahisyah. Buktinya masih ada yang menganggap baik. Menganggap baik. Bahkan kalau ada kesempatan. Dan gitu. Mengatakan yang bicara aneh. Dan kemudian negara membolehkan. Nah, tidak melarang. Nggak melarang. Kalau suka sama suka ada nggak dihukum? Tidak. Nah itu sebenarnya masalah dasarnya itu. Ya, pembiaran, penyaluran yang salah dalam lingkup besar. Sehingga semua jadi rusak. Tinggal yang masih ada, mungkin orang tuanya lengkap, gitu ya. Gimana yang broken home? Kayak gitu. Bisa cerai hidup, cerai mati. Gimana kalau yang meninggal? Kayak gitu. Gimana kalau LDR? Ayahnya di wilayah satu, ibunya di wilayah satu, dia di sini karena tugas negara segala macam. Itu nggak bisa kita mungkin ada fakta seperti itu. Lalu bagaimana membuat dan menyelamatkan generasi yang seperti itu kalau tidak ada peran yang tiga saya sampaikan tadi? Nah, disinilah harusnya pentingnya kalau memang sepakat gitu ya, kalau memang kita peduli dengan kehidupan remaja. Itu hanya kecil sebenarnya. Kalau kita gali lagi ya, problematika remaja itu kecil dari hujatan itu. Besar lagi perzinahan segala macam itu. Ada, dan itu kita bukan menggibah, bukan sedang mengada-ngada, faktanya banyak. Data-data survei-survei membuktikan tahun ke tahun itu, apalagi pada masa Februari gitu ya, Valentine Day itu betul-betul luar biasa. Banyak remaja-remaja yang melakukan perzinahan. Berarti kan nggak fahisyah, khoir. Di pandangan anak muda sekarang, zina itu khoir. Tapi jangan dikat ya, saya sampaikan ya. Alkohol itu khoir, kayak gitu. Berdua-duaan itu romantis, khoir. Jadi khoir semua, berarti kan buruk dong pemikirannya. Kayak gitu. Dampak dari mana tadi? Tadi ketiadaan sistem yang liberal itu berhasil ya. Kenapa dia berhasil? Karena ya boleh kita nggak ngaji, boleh nggak ngaji. Padahal Rasulullah sampaikan ngaji itu wajib. Mengkaji Islam ya. Ngaji membaca Quran itu sunnah. Tapi Rasulullah sampaikan mengkaji Islam itu wajib. Tapi sekarang boleh nggak ngaji? Bahkan hati-hati kona, jangan ngaji sembarangan gitu. Iya nggak? Pernah nggak seperti itu? Ada yang takut. Kita aja pada berkebaikan, takut. Malah kalau ada perempuan yang dibawa pacarnya, ya biasa aja, nggak takut gitu ya. Nah, itu berarti harus adanya peran negara, dan negara harus benar-benar menerapkan sesuatu yang lain, yang bukan liberal lagi. Apa seperti saya sampaikan? Ya Islam yang menjadi solusi bagi kehidupan umat manusia. Bahkan tidak hanya solusi ya, rahmat. Kan mewujudkan rahmat. Baik ya. Nah, ini saya potong ya. Nah, dan ini nggak bisa Islam itu tidak bisa diterapkan ya tanpa ada peran negara. Nah, dalam Islam itu negaranya apa? Gitu ya. Dalam daulah Islam, daulah khilafah, coba kita lihat era zaman dulu gitu ya. Era Rasulullah SAW ketika di Madinah, bagaimana kehidupan remajanya, anak mudanya, bagaimana sosok Ali bin Abi Thalib. Gitu ya. Kemudian itu di Madinah gitu ya. Kemudian setelah itu di Abbasiyah. Siapa yang bermain di situ? Anak muda. Sampai Utsmaniyah, sampai
anak-anak sekarang sebutannya namanya dibuat anak ibunya gitu ya, Muhammad Al-Fatih. Itu kan dalam Islam. Nah, Daulah Khilafah Islam yang nanti akan menerapkan aturan Islam secara menyeluruh. Hanya itulah satu-satunya solusi dari sekian banyak masalah. Sebenarnya kalau kita cerita masalah gitu ya, masalah itu banyak banget gitu ya di tengah-tengah kehidupan remaja gitu ya. Belum lagi mental healthy gitu ya, yang menjadi masalah juga anak muda. Saya kemarin baru ya dalam bulan ini gitu ya, anak usia 16 tahun gangguan jiwa, masuk rumah sakit jiwa. Yang masuk rumah sakit jiwa padahal masih muda gitu ya. ODGJ itu, dan itu bukan satu orang, banyak gitu ya. Usia 16 tahun ODGJ. Dulu Muhammad Al-Fatih usia 16 tahun lagi ngapain? Usama bin Zaid udah jadi masukan. Ini malah penerimaan diri ke diri sendiri aja masih menjadi bermasalah. Apalagi dia bisa berperan di masyarakat. Betul. Sehingga kalau diri udah masalah, sama orang lain juga masalah. Dikit-dikit jadi masalah, gitu ya. Jadi bukan lagi berkontribusi, bukan lagi memanfaatkan potensi tadi yang baik tadi. Mungkin itu ya, Bang. Baik, Bang Iqban. Tadi berarti kita dengan rusaknya generasi muda sekarang ini itu memerlukan, ini disebabkan oleh juga beberapa hal itu ya. Faktor yang pertama adalah faktor ketiadaannya negara yang menjaga itu. Itu paling besar ya. Itu yang paling besar. Nah, seharusnya negara itu menjaga pergaulan, menjaga kestabilan remaja ya, jangan aturannya ya. Nah, selanjutnya ada mungkin faktor keluarga itu ya. Kontrol keluarga. Selanjutnya ada faktornya di lingkungan dan juga teman bermainnya. Nah, yang bisa kita lakukan ini kan di faktor sosialnya, lingkungannya. Kita membuat konten-konten seperti ini untuk mengajak pemuda-pemuda juga di luar sana untuk menyadari bahwasanya Islam itu adalah best choice ya, pilihan yang terbaik satu-satunya pilihan terbaik gitu ya, tidak ada pilihan terbaik lain selain Islam. Nah, berarti yang kita lakukan sekarang gitu ya, yang Muslim teladan lakukan juga ya, menyadarkan pemuda-pemuda itu bahwa standar hidup kita itu harus Islam gitu ya, bukan selain Islam. Gitu buktinya itu tadi, kalau kita nggak kepengen Islam, sampai kapan? Rusak. Dan ya, kita meyakini Islam itu yang terbaik. Selain itu dari keimanan ya, golongan keimanan dan juga terbukti. Islam itu bisa menyelesaikan masalah. Mungkin ya pada pertemuan kali ini ya cukup ya pembahasan kita terkait dengan ya, ini bukan pembahasan masalah Habib Rizik sebenarnya, lebih kepada ya, respon para pemuda kita, para netizen kita terhadap apa yang terjadi. Gitu ya. Ada peristiwa, respon mereka apakah sesuai dengan Islam atau responnya itu di luar Islam. Betul. Dan kebanyakan yang kita lihat ya, responnya itu masih ada yang tidak sesuai dengan Islam. Gitu ya. Nah, makanya perlunya saudara-saudara sekalian juga sahabat muslimas dimanapun berada itu untuk terus ya melakukan dakwah, menyampaikan kebenaran sehingga kebenaran ini tidak menjadi asing di tengah-tengah jadi terorganisir masyarakat itu ya. Mungkin syukuran ya, jazakallah khair kepada Bang Iqban yang sudah banyak membagikan ilmunya kepada kita dan juga pemahamannya kepada kita semua. Semoga kita juga terus ya istiqomah untuk menyegarkan pemikiran-pemikiran pemuda kita dan juga menjaga pemuda-pemuda kita dari ini ya, menjaganya di skala sosial karena kita bukan negara gitu ya. Mengontrolnya lewat ini ya, kontribusi yang kita lakukan hanya sedikit. Tapi jangan meremehkan yang sedikit gitu ya. Karena lama-lama jadi bukit gitu ya. Nah, baik ya, syukuran kepada Bang Iqban. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga sahabat muslimers juga tetap stay tune di
channel Muslim Teladan. Saya Khairullah sebagai host mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.